Bapak Ustadz Taufik. Dan marilah kita masuk pada acara kita selanjutnya, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz kepada Ustadz. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Tuan Guru kita Ustadz Taufik, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi umur, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Musola At-Thaibah dan pengurus, yang saya hormati Majelis Ibu Ketua Majelis Ta'lim An-Nisa, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa, yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan. Walaupun mungkin ibu-ibu punya banyak kegiatan sore hari ini, tapi semua dikesampingkan dan hadir bersilaturahim di Masjid Musola yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kaki ibu-ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tujuan kita berpuasa itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di ayat yang sering kita baca setiap Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita berhasil menjadi hamba Allah yang bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ibu ada masalah, dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi bila mana saat ini ibu punya masalah tidak terselesaikan, rezeki sulit, bisa jadi ketakwaan kita bermasalah. Kalau sholat tidak masalah lagi nih bu, ketakwaan nih yang sering bermasalah. Nah, untuk bisa menjadi orang bertakwa itu bu, menjelang Ramadan ini Allah kasih kok caranya ke kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah mencari ampunan Allah. Allah ini bu menginginkan sebetulnya kita tuh jujur dosa apa yang sudah kita lakukan. Karena apa kata para ulama, tobatnya para pendusta itu istighfar rajin tapi kelakuan tidak berubah bu. Jadi ini yang harus kita ingat, bahwa kalau kita minta maaf ke orang, pasti kita akan sebut bu apa yang menjadi kesalahan kita. Minta maaf aku yang memburuk-burukkan kakak ke masyarakat sini, berdosa betul aku sama kakak rasanya. Jadi jelas untuk apa kita minta maaf. Nah Allah nunggu itu juga bu, apa yang salah ibu buat, sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenali keburukan bukan engkau agar berbuat buruk, tapi agar kau terhindar darinya. Contohnya bu, begunjing ini kan kita anggap halal selama ini bu. Kadang pakai kalimat inilah ibu, nikah aku bukan menjelekkan orang, nikah ya ini masjidnya, akhirnya jelekkan orang bu. Dia yang membuat kita begunjing itu kalimatnya satu, masa iya? Jumpa ngantar anak di sekolah sama kawan, Kak Ides, inilah kak. Kakak udah tahu nggak suami Bu Mary udah 5 hari nggak pulang? Masa iya? Gara-gara masa iya tuh Bu nggak masak-masak lagi Bu. Sampai anaknya di belakang udah ngantuk pulang sekolah Bu. Adek ngantuk pulang kena marah anak ya. Adek ada nggak diajar guru agamanya sayang? Kalau orang tua lagi ngomong nggak boleh kita potong. Saking enak begunjing tuh Bu. Dan ini kita anggap halal loh Bu. Padahal kata Rasulullah, al-ghibatu asyidda minaz zina. Bergunjing itu lebih besar dosa daripada zina. Ditanya oleh sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Kalau orang berzina dia tidak tinggal minta ampun ke Allah, tapi orang bergunjing dia mesti minta maaf dulu ke orang yang dia gunjing, baru tobatnya diterima oleh Allah.
Tapi bapak janganlah salah arti, janganlah ibu sampaikan ke bapak nih bu. Nanti kata bapak, oh kalau gitu rupa berzina aja lah bang ya, penting tidak bergunjing ya. Nanti salah arti nanti dia. Begitulah dasarnya gibah itu bu ya. Atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang punya banyak harta kemudian habis Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Orang nanti di akhirat datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menuduh orang, memfitnah orang, menggunjing orang, menzolimi orang, habis semua amalannya itu ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Jadi bu, kenali itu dulu bu, karena ini banyak orang tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu sudah salah, itu yang membuat habis amal dia. Kadang kan kita ini bu ya, di majelis taklim aja kadang pakai geng-geng bu. Ada geng ibu RT sebelah sini duduknya, ini misalnya nih bu, ini tidak ada di sini 5 orang, geng ibu Permata ada 10 orang di tengah, itu geng ibu RW adalah di sebelah sana. Adalah nenek-nenek satu duduk depan saya, tidak ada gengnya bu, rupanya peka nenek itu bu, makanya dia tidak ada gengnya, percuma juga diajak cerita, tidak dengar dia. Ibu kalau duduk ibu di depan nih, itu kelihatan loh bu, ibu-ibu yang bermasalah dan tidak itu nampak. Misal nanti masuk musuhnya tuh bu, dicongkelnya kawan sebelah. So, nanti yang datang yang baik kamu. Kan nampak dari depan nih bu. Kadang kata ketua majelis taklimnya, Ustadz nanti ceramahnya sebentar aja Ustadz, kami mau jenguk, ada suami ibu apa baru pulang dari rumah sakit. Iyalah bu, diumumkan oleh ibu nih, ibu-ibu selepas kita mendengar ceramah nanti kita akan menjenguk suami ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Sebelumnya mari kita ikuti tausiah kepada Ustadz, kami silahkan. Nah, saya duduk, ibu itu kan turun tuh bu. Pas ibu tuh turun, ibu yang di bawah nanya, bu sakit apa kak? Itulah abu gunjing lah sepanjang saya ngaji itu. Memang sesekali mata ibu tuh ke saya, jadi itu bisa. Tapi ngarahnya mata ke saya juga, saya pura-pura nggak tahu aja bu. Jadi ini yang sulit nih bu. Makanya banyak ibadah kita itu terasa hambar, itu kita banyak menganggap sesuatu yang salah itu biasa aja. Apabila kita menjelekkan keburukan orang itu benar ada pada diri orang itu, itulah yang gibah. Kalau yang tidak benar berarti fitnah. Yang menggibah ini bu, kita menceritakan keburukan orang sebetulnya yang tidak ada untungnya bagi dunia akhirat kita. Contohnya misal gini kak, tengoklah kak, ibu tuh kulit hitam pakai lipstik warna merah macam dendeng belado, dia tuh tidak malu dia. Tahu tidak kenapa ibu telah selalu pakai jilbab? Ngapa? Kepalanya kan sulah tengahnya tuh, tidak ada rambutnya. Jadi hal-hal yang rasanya memang tidak ada manfaat bu, tidak mencari solusi, tapi memang inilah dosa di depan mata kita yang kita anggap biasa. Nah, untuk hal inilah kita memperbanyak istighfar itu. Kita inginnya itu adalah kejujuran kita kepada Allah bahwa kita melakukan kesalahan. Kalau betul-betul kita sudah mengaku bahwa kita sudah melakukan kesalahan, baru enak Allah mengampuni kita bu. Oh berarti dia jujur nih. Berarti kalau dia minta ampun atas dosa ini, ngaku dia sekarang, baru oke bu. Ini kebanyakan kan kita sulit rezeki kita, Allah juga kita salahkan. Ibu ini gaji suaminya 3.500.000, diambilnya mobil, angsurannya 4.600.000, itu nombok bu. Apa sholat selalu berdoa bu, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Udah dia buat kelakuan, Allah lah disalahkan dia. Saya udah rajin sholat sunat duha Ustaz, tahajud rajin, kedai saya tidak juga berjual beli, macam disihir orang kedai saya nih. Bukan Allah yang salah bu, muka ibu cerungut, siapa yang mau belanja sama ibu? Muka cerungut bu, dia jualan tapi rajin sholat, dipilih-pilih orang telur ngamuk, dia tidak usah dipilih telur itu kak sama bentuk semuanya, siapa yang mau belanja sama orang macam ini bu? Allah tuh tidak pernah menzalimi hamba ya bu, kita tuh tidak pernah merasa bersalah. Tidak pernah merasa salah tuh. Nah inilah yang harus kita tanamkan ibu ya. Seperti terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah Allah lama tidak menurunkan hujan. Tanah sudah retak, sumber air semakin jauh, binatang ternak banyak yang mati. Kemudian kata Bani Israel, ya wahai Musa, ajaklah kami ke tengah lapangan beramai-ramai.
mohonkan kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kita. Dibawa oleh Nabi Musa, Bu, ke tengah lapangan. Sampai di tengah lapangan dipimpin oleh Nabi Musa berdoa, ya Allah, sudah lama hujan tidak kau turunkan. Tumbuhan kami banyak yang mati, sumber air kami semakin jauh, binatang ternak kami mati. Kami di sini berkumpul, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Selesai Nabi Musa berdoa, jangankan hujan, Bu, mendung saja tidak dikabulkan oleh Allah. Di situ Nabi Musa berdoa kembali, ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu sampai aku yang berdoa tidak engkau kabulkan. Kata Allah, aku tidak menurunkan hujan Musa karena ada satu di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal dan tidak pernah minta ampun kepadaku. Jadi Allah benci betul dengan orang macam itu. Tidak pernah merasa salah. Asal cerita ke orang, cobalah kakak bayangkan di mana letak salah aku kan kak, aku udah begini kak, masih juga dia benar terus, Bu. Tidak pernah ada yang buka diri, coba tolong luruskan saya ya kak ya kalau saya salah. Jarang ada yang ngomong seperti itu tuh, Bu. Dia taunya dia aja yang benar. Apalagi kurang aku kan kak, ada aku pinjamkan duit kak, masih juga aku diburuk-burukkannya. Padahal dia salah juga, Bu. Dia meminjamkan tapi disakitinya ti orang kadang. Meminjam-minjam aja kerja awak tuh macam ATM aku. Tapi dikasih juga, tapi nyakitin orang. Kok sempat aku pinjamkan mati awak tuh mungkin ya. Jadi sombong, Bu. Nah, jadi orang banyak tidak mau dikoreksi dirinya, tapi suka mengkoreksi orang lain dan dia selalu dianggap benar. Nah, setelah Nabi Musa berdoa tuh, Bu, karena tidak dikabulkan oleh Allah, akhirnya kata Allah, wahai Musa, aku tidak menurunkan hujan karena ada satu di antara kalian yang paling durhaka kepadaku. Usir dia, baru aku turunkan hujan. Kata Nabi Musa, sebanyak ini orang di lapangan ya Allah, manalah tahu aku siapa orangnya. Kau tinggal umumkan aja Musa, siapa yang paling banyak maksiatnya, nanti dia akan berdiri dan keluar sendiri. Karena kalau dicari orangnya tidak mungkin, Bu. Akhirnya diumumkan, wahai Bani Israel, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak ini yang paling durhaka kepada Allah. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal dan tidak pernah meminta ampun kepada Allah. Jadi aku mohon yang merasa paling banyak maksiatnya di antara kalian, silahkan berdiri keluar dari sini. Sudah cukup lama disuruh seperti itu, Bu. Tidak satu orang pun yang keluar. Namun tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya, Bu. Malulah Nabi Musa. Jadi macam mana Allah nih? Tadi katanya keluar dulu satu orang baru hujan turun. Ini tidak ada yang keluar, kenapa hujan turun juga? Kata Allah, orang yang durhaka itu sudah minta ampun kepada aku Musa. Bagaimana ceritanya ya Allah? Kata Allah, waktu Nabi Musa mengumumkan tadi, Bu, siapa yang paling banyak maksiatnya, berdiri keluar dari sini. Rupanya ada satu orang yang mau tegak, Bu. Disangkanya ramai orang, Bu. Udah separuh badannya tegak, ditengok, aku sendiri lupa duduk di balik, Bu. Waktu duduk itulah dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ternyata sebanyak ini manusia di lapangan ini, aku orang yang kau maksud. Kalau aku berdiri saat ini, ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang akan tahu karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Ampuni aku ya Allah, aku betul-betul menyesal ya Allah. Diturunkan Allah hujan. Artinya yang ditunggu Allah apa dari kita? Kejujuran. Itu yang ditunggu Allah tuh. Kadang tuh Ibu, banyak istri mengatakan suami saya ini genit Ustadz, sama istri orang ramah ya Ustadz, sama saya tidak pernah seperti itu. Ibu harus introspeksi diri juga kadang, Bu. Apa kata-kata suami ini, Bu? Istri kami itu Ustadz ke majelis taklim dandan dia Ustadz, arisan dandan dia, ke pasar dandan, di rumah mandi enggak kadang Ustadz. Rambut keriting jahat tuh Ustadz, ndaklah besisir, daster robek ketiak bom bawang. Jadi itulah Bu, sebelum menyalahkan tuh kita harus introspeksi diri, ya, itu maksudnya tuh Bu, jangan mudah menyalahkan. Nah, jangan mudah menyalahkan. Nah, lihat Bu, satu kali aja dia ngaku dosanya langsung diturunkan Allah hujan. Berarti yang ditunggu Allah kejujuran, Bu. Jadi Ibu harus pakai mulut anak Ibu untuk mengkritik Ibu, mulut suami untuk mengkritik kita. Itu baru enak, Bu.
Kadang kita merasa orang tua nih Bu, kan benar aja kita Bu. Anak kita anggap salah. Asal anak udah apa sikit, dulu lah mama daripada kamu lagi. Kecil kamu aku besarkan, Pak udah pandai lah kamu melawan. Tahulah mama apa yang terbaik untuk kamu. Kita tuh tidak mau dengar Bu. Karena dari mulut anak, sudah tuh keluarga dekat kita itu yang agak tajam-tajam mulutnya ke kita Bu. Kalau benar kritikan dia itu kan bisa kita berubah jadi. Itu orang-orang berhasil tuh. Saya kok lihat orang rajin sholat susah hidupnya, saya bilang sama dia, jangan kau salahkan Allah, perbaiki akhlak kau. Contoh nih Bu ya, banyak orang dia kerja sama orang lain, dia rajin sholat nih Bu, tapi akhlaknya buruk Bu, disuruh melawan. Sudah tuh tidak bisa minta tolong bos, agak lewat aja jam sedikit, maaf Pak saya mau pulang nih udah jam 5. Jadi terlalu perhitungan dia Bu, wajar enggak orang enggak sayang sama dia? Tapi coba ibu, ada orang kerja sama ibu, enggak berhitung Bu, enggak peduli dia tenaganya terpakai apa, pasti orang sayang sama dia. Jadi kalau orang sholat, rajin dia sholat, enggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hidupnya. Tapi kenapa dia susah? Biasanya karena akhlak dia sendiri. Nah, jadi Allah itu enggak pernah salah. Jadi carilah kesalahan kita sebelum kita menyalahkan Allah. Jadi Allah memang tidak pernah salah. Nah di zaman Rasulullah Bu, adalah preman Bu, jahat minta ampun, suka maksiat, main perempuan, berjudi, buat onar. Entah mengapa Bu, jenuh dia jadi orang jahat. Pas dengar Bilal azan subuh, ingin dia ke masjid Bu. Beruduklah dia, itulah sholat subuh dia yang pertama. Selesai sholat subuh, Rasulullah itu ceramah Bu. Nah, ceramah Rasulullah itu tidak sepanjang panjang kami ini Bu. Di dalam buku-buku hadis ceramah Rasulullah itu Bu, tidak sampai 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kami ini udahlah panjang, tidaklah masuk kadang kan Bu. Coba lah Bu, asal habis ceramah Ibu nanti ditanya orang di luar, apa kajian Ustaz tadi Bu? Taubat kepada Allah. Itu apalagi malas lah Ibu menyampaikannya. Tuh dia panjang daripada memang tidak ingat lagi Bu. Karena apa? Yang menyampaikan orang biasa. Kalau Rasulullah omongnya singkat, tapi dalam Bu. Subuh itu ceramah Rasulullah cuma apa Bu? Tinggalkan yang haram, Allah akan mengganti yang halal yang jauh lebih baik. Cuman itu ceramah Rasulullah selesai. Tidak sampai setengah menit. Tapi menghujam ke hati preman nih Bu. Janjilah dia aku tidak akan maksiat lagi hari ini. Aku akan buktikan betul enggak kalau aku bertobat kepada Allah, aku kokoh, Allah akan ganti yang halal jauh lebih baik. Supaya orang tidak tahu Bu, pergi dia ke kampung lain cari kerja Bu, di tempat orang yang tidak kenal dia. Tidak ada orang mau nerima dia kerja Bu. Sampai siang tidak makan dia, heran dia, kok malah aku jadi orang baik malah susah. Mungkin Ibu pernah mendengar kata-kata itu kan Bu. Waktu saya tidak sholat, bagus rezeki saya. Setelah saya sholat, kan sering seperti itu Bu. Allah itu diprosesnya kita dulu. Habis sholat zuhur Bu, dicobanya nyari kerja lagi, tetap tidak dapat sampai asar. Tapi belum goyang dia lagi Bu. Sampai maghrib tidak juga dapat kerja. Udah kelaparan betul dia, tidak pernah lapar, tahu-tahu lapar. Habis sholat isya Bu, berdoalah dia kepada Allah, ya Allah, malinglah aku agak sekali lagi ya Allah, tidak tahan aku lagi. Aku janji ya Allah, aku cuma nyuri makanan, aku tidak akan mau nyuri yang lain, aku cuma lapar aja ya Allah. Tidak tahan lagi nih Bu. Tengah malam sembarangan masuk rumah dia di Madinah. Betul-betul tempat makan dicarinya, tapi begitu dia mau makan makanan itu, ingat ceramah Rasulullah yang singkat tuh Bu. Tahan diri kalian dari yang haram, 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 haram. Nah, itu kan kalau di film-film kan bergema-gema tuh Bu. Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oh, itu terngiang-ngiang Bu. Ditaruhnya makanan itu balik Bu. Ah, itu dia betul-betul tobat sungguh-sungguh. Nangis dia dekat makanan tuh Bu. Sampailah Bilal azan subuh balik. Karena matanya sudah berkunang-kunang lapar, dipilihnya lah tempat yang agak sudut biar bisa nyandar. Habis selesai sholat subuh Bu, dia masih nyandar aja di sudut. Maju ibu-ibu umur 35 tahun ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku begitu takut pagi ini. Kenapa? Malam tadi rumahku dimasuki oleh orang ya Rasulullah. Apa yang hilang? Itulah yang membuat aku takut ya Rasulullah. Rumah terbuka, barang tidak ada yang hilang. Kau kan tahu ya Rasulullah, aku ini masih muda dan aku sudah janda. Suamiku meninggal di medan perang. Jadi pilihkanlah jodoh untuk aku ya Rasulullah. Siapapun pilihanmu aku ridho. Nampaklah yang tersudut sehari baru bertobat tuh. Rasulullah sudah dapat informasi dari malaikat Jibril mengenai dia Bu. Dipanggil Rasulullah, dia pulang datang, merangkak-rangkak lah dia datang.
Apa ya Rasulullah? Kau sudah nikah? Mana ada orang mau sama aku Rasulullah, orang tahu siapa aku di Madinah nih. Kau serius nggak mau bertobat? Serius ya Rasulullah. Kau mau nggak sama dia? Senyum ibu nih bu, berarti kan artinya mau tuh bu. Dinikahkanlah dengan mahar yang ringan. Selesai nikah digandeng tangan suami, sepanjang jalan tuh menangis saja laki-laki ini bu. Sampai masuk rumah, bang silahkan makan, sambil makan tuh menangis saja bu, tapi selera makan tidak hilang, makan dia terus. Lama-lama tersinggung juga istrinya nih bu, abang menyesal nikah sama aku, dari tadi nangis lagi. Kata suaminya, abang justru terharu deh. Rasulullah kemarin mengatakan tahan diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal jauh lebih baik. Itu yang abang amalkan dan ternyata terbukti apa yang dikatakan Rasulullah. Maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh abang lah yang masuk. Nah rupanya dia yang masuk bu, yang tidak jadi makan tuh. Nah, jadi inilah tugas kita bu, betul-betul kita minta ampun kepada Allah. Hilangkan ego-ego tuh bu. Jangan sampai kita ini merasa kita tuh benar aja terus. Jangan sampai kita merasa orang suci yang tidak punya dosa. Kadang kita enak aja mengatakan orang tidak pernah ke masjid bu, masuk neraka lah dia tuh besok. Belum tentu lagi bu. Kita tidak pernah tahu akhir hidup orang. Sedangkan seorang ulama aja di Madinah matinya murtad bu. Tahu ibu siapa orangnya? Al-Qasimi. Itu bu, ulama Madinah loh bu. Saking cerdasnya jadi ateis dia jadinya. Siapa lagi yang mati buruk? Abdah bin Abdurrahim, mujahid Islam, murtad gara-gara jatuh cinta dengan perempuan Nasrani. Ditulisnya surat ke perempuan tuh bu, bagaimana supaya aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Penghafal Quran loh bu, murtad. Jadi kita ini tidak pernah tahu nih bu, jadi jangan terlalu sombong lah kita gitu ya bu ya. Suka menjengkal-jengkal orang, tidak pernah ke masjid berarti masuk neraka, belum tahu. Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Nah setelah minta ampun bu, apalagi kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra'. Berajin-rajinlah kita sedekah baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Sedekah di waktu lapang itu udah umum bu, bisa orang melakukannya. Sedekah di saat sempit itu berat loh bu. Di Surabaya ada sepasang suami istri, dia ngontrak warung makan cuman 3 juta 1 tahun, kan murah tuh bu. Tapi 7 hari menjelang jatuh tempo duitnya baru ada 1 juta, berarti kan kurang 2 juta. Apa kata suaminya, dek, abang ada dengar Ustadz ceramah dek, sedekah yang paling bagus di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Maksud abang, kan kita sedang dalam keadaan susah nih dek, duit 1 juta baru kurang 2 juta lagi. Kita sedekahkan yang 1 juta nih dek. Kalau sempat diganti Allah aja 10 kali lipat, kan jadi 10 juta. Kita bayar 3 juta, 7 juta peganglah sama dek. Anda, kata istrinya. Abang jangan dengarkan betul, Ustaz itu ceramah, dia ngomongnya pandai itu. Kadang lewat kota infak diam aja dia, betul pula bu. Kadang terperhatikan lupa sama jamaah nih bu. Kadang kan kami Ustaz nih bu, bersedekahlah ibu-ibu. Sedekah yang paling bagus itu barang yang kita cintai. Rupanya anak Ustadznya ada bu. Ingat ya bapak aku nih suka betul sama ayam bangkok di rumah tuh. Jual anaknya bangkok tuh bu. Disedekahkannya duitnya. Bapak pulang ceramah tengok nggak ada lagi ayam bangkok. Mana ayam bangkok kita? Saya jual pak, saya sedekahkan uangnya. Kan bapak bilang sedekahkan apa yang kita cintai. Nak kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Kan sampai begitu orang bu. Jadi pameo sama orang. Tapi suaminya ini kokeh bu. Apa kata suami itu bukan omongan Ustaz. Allah yang mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti oleh Allah. Nah sedekah ini kan untuk melembutkan jiwa bu. Sholat aja bu tidak cukup untuk melembutkan jiwa. Makanya sedekah bisa melembutkan jiwa. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang dermawan ngajak kita makan, orang yang rajin sedekah ngajak kita makan, perbanyaklah makan kalian. Karena makan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Jadi ibu hati-hati juga besok di undang-undang orang mau masuk puasa nih bu. Kalau ada ibu habis makan ayam berkunang-kunang mata ibu, takutnya temakan orang pelit punya bu. Sekali setahun dia cuma ngajak makan, itu pun bu banyaklah hajatnya bu, bersusun tuh bu untuk almarhum ayah, ibu, paman, adik naik rumah baru. Sambalnya bu telur rebus belah 2 kasih kuah kacang tuh bu, kasih toge. Sudah tuh adalah ayam potong kecil-kecil. Itu udah dibilang lah ke tukang ayam potong segini gitu ya bu ya. Betul-betul kecil bu, sekali gigit dapat tulang langsung. Nah, itu lauknya. Makan kita di rumah bu, apa enggak berkunang-kunang mata kita dibuat ya.
Karena kata Imam Syafi'i, kalau orang pelit ngundang kalian makan, sedikitkan makan kalian, karena Allah benci sama dia. Jadi itu ingat Bu, kalau ada yang merasa bakil di sini jangan ajak-ajak orang makan. Hati-hati, sakit perut orang nanti. Karena Islam nih Bu, setiap kalimat aqimis sholah pasti di sebelahnya wa atuz zakah. Orang sholat tuh mesti rajin memberi. Kalau dia pelit percuma. Nah kemudian Bu, suaminya ini tetap bilang, abang akan sedekahkan duit ini. Kata istrinya, oke, sebelum diganti Allah 10 kali lipat, jangan abang tidur di kamar. Itu ujiannya Bu. Aku itu di ruang tamu dia Bu. Tiap hari dia ejek sama istrinya, ya Allah bang, luar biasa ya bang, 10 kali lipat diganti Allah. Udahlah tuh deh, aku udah tidur di ruang tamu nih, jangan dia ejek-ejek juga lagi. Tinggal 6 hari, tidak ada tanda-tanda dibalas Allah. 5 hari, tidak ada tanda-tanda dibalas Allah. Tinggal 4 hari, tidak ada juga. 3 hari, menangis istrinya Bu. Itulah bang, dengar-dengar juga lah pengajian tuh. Kalau tidak kan masih ada uang kita 1 juta. Bisa kita kasih sama bapak yang punya warung dulu. Tinggal 2 hari Bu, tidak juga. Tinggal 1 hari, tapi suaminya ini tidak ada cemas sedikit pun Bu. Yakin dia dengan pertolongan Allah. Akhirnya Bu, di hari jatuh tempo pembayaran, disitulah datang keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah? Kena usirlah dia dari warung itu. Itulah. Jadi jangan Ibu kira, kalau kita udah sedekah itu tahu enak langsung hidup. Dan enggak Bu, kena usir. Jadi tetap masih diuji oleh Allah. Jadi Ibu jangan langsung KO Ibu. Begitu Ibu sedekah rupa enggak ada dibalas Allah. Jangan Ibu terkecil hati. Akhirnya kena usir Bu, tapi suaminya tetap bahagia. Kata istrinya, kan betul kataku bang, abang tuh tengkar, udah aku bilang jangan disedekahkan. Tambah menanglah istrinya Bu. Sampai dia bilang, dek, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Makin susah kita berada di jalan Allah, berarti Allah gantinya bukan 10 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat. Udahlah bang, mau aku cerita sama bang, nggak ngerti-ngerti. Apa sekarang kita begini bang? Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, jual Sterling, jual Cosmos, jual piring, jual kuali, jual lah semua tuh Bu. Dapatlah untuk nyewa rumah 3 bulan. Untuk makan, jual HP 2 biji. 3 hari dia dikontrakan dia Bu. Diajaknya lah istrinya jalan-jalan, dek. Jalan kita dek, yuk pakai apa bang? Jalan kaki lah, pakai apa pula lagi? Jalan kaki lah mereka berdua Bu. Berkeringat-keringat, nampaklah dia rumah mewah, tulisan dijual. Dek, kita tanya rumah ini dek, abang mohon aku bang, udah miskin janganlah gila lagi bang. Apalah gila, kita tanya aja lah, sempat diganti orang 700 kali lipat kan bisa kita bang. Udahlah, takut aku jadinya bang, depresi ya bang mungkin nih. Enggak, masuk dia ke dalam Bu. Bapak yang punya rumah itu habis beberes, Pak mau dijual rumah bapak. Ditengok tampang Bu, ini tukang pakang nih, sudah swallow Bu, keringat besar-besar. Enggak, tanpa tukang pakang kata bapak nih. Saya yang mau beli Pak, terkejut bapak nih. Ini bentuk miskin duit banyak nih. Berapa bapak jual? Saya jual 700. Sudah menangis istrinya Bu, dicubit istri bang, pulang bang, malu aku bang. Terharu istri bapak, kata yang punya rumah ini. Bukan terharu, takut. Tahu Ibu, berani dia nawar Bu, bisa enggak 500 Pak? Tentu terlambung bapak nih Bu. Ayo tengoklah dulu ke dalam. Sampai di dalam senyum aja dia Bu. Adek, besok nih rumah kita jangan sering-sering diganti gordennya, jangan ikut-ikutkan. Bang udahlah bang, minta ampun aku kepada Allah, nggak nyangka bang gila jadinya bang. Akhirnya apa kata bapak punya rumah ini? Oke, saya deal 500, bisa nggak kasih panjarnya dulu? Kalau sekarang belum ada lagi Pak. Nomor HP aja lah. HP nggak ada Pak, kurang ajar kan nih, keluar kena usir. Senyum dia keluar tuh Bu. Jadi istrinya udah pasrah Bu. Berarti udah positif nih, laki aku udah gila nih. Digandeng lah tangan suaminya Bu ya. Nggak nyangka aku bang macam ini ya bang. Jadi dedek, ngapa kok buruk sangka sama abang? Nggak ada bang gila nih bang, banyak orang gila nih nggak ngaku dia gila bang. Abang betul depresi nih. Tapi Bu, begitu dia sampai rumah, rupanya ada 3 orang memakai pakaian Pemda Surabaya di rumah kontrakan dia itu. Dari mana kalian? Nggak ada Pak, jalan-jalan. Ada apa Pak ya? Warungnya udah tutup. Udah Pak, nggak nyambung lagi. Nggak. Kebetulan lah. Kami tahu lah, kami sering makan di tempat kalian, cocok lah masakan kalian nih. Maksud Bapak apa? Pengungsi lumpur Lapindo sekarang sudah 6.000 orang. Kalian sanggup nggak megang cateringnya untuk makan pagi, siang, sama malam? Berarti 18.000 bungkus 1 hari. Waduh.
Bu, dapat proyek besar Bu. Baru ngamek-ngamek istrinya Bu. Iya betul kata abang ya banyak gaya tadi hanya gila. Sekarang duitnya memang itulah Bu ya. Kalau perempuan nih Bu, kalau dia sakit obatnya bawa shopping, bawa belanja Bu, hilang sakitnya Bu. Apalagi beli emas Bu ya, tambah sehat badannya. Ada suami dari jam 4 sore ditelepon istrinya, tidak diangkat-angkatnya Bu. Di video call istrinya ditolaknya. Jam 2 malam baru dia pulang ngamuk, istrinya kurang ajar kau ya, suami macam apa kau, aku tidak mau manggil kau abang lagi, aku manggil kau aja. Kurang ajar, aku telepon tidak kau angkat, aku video call kau tolak-tolak, suami macam apa kau ini, tidak juga berubah-ubah, anak udah besar. Udah ngamuk-ngamuk dia Bu, dikeluarkan suaminya dompet, minta maaf Bang Dek, tadi di kantor ada rapat, ini ada rezeki untuk adek. Cemas adek Bang, kasih tahu, bisa berubah Bu. Dari sengamuk itu Bu, bisa habis langsung. Jadi oke Pak, kata yang punya warung ini Bu, yang mau dikasih tender ini, tapi kami tidak ada uang di depan Pak, kami bayar setiap hari, kali berapa? Semua orang kampung di sana diajaknya kerja Bu, bangun terpal dengan duit itu, beli alat masak, mulailah mereka memasak. Saking banyaknya Bu, hanya butuh waktu 1 bulan berlaba dia 1 miliar bersih, saking banyaknya yang dia masak. Tapi hebat dia Bu, tetap diingatkannya istrinya deh, Allah maksimal gantinya cuma 700 kali lipat. Berarti jatah kita hanya 700 juta, 300 juta disedekahkan. 500 juta dibelinya rumah tuh Bu, 200 jutanya untuk ngisi barang-barang di rumah. Siapa sepasang suami istri ini? Pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini. Jadi justru di saat sulit tuh kita sedekah Bu. Ini kadang kita kan di saat sulit bukan aku tidak mau sedekah, duit segini tinggal lagi. Itu yang membuat sulit rezeki kita tuh Bu. Ibu merehab rumah ikhlas habis puluhan juta, beli gamis rela habis. Ini asal menyumbang Bu, 2.000, 5.000, itu panjanglah doanya tuh Bu, minta anak yang soleh dan soleha. 2.000, mana lah 2.000 itu tuh Bu, bersin yang sembuh tuh Bu. Kalau penyakit kan kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Sakit diabetes, sedekah 10.000, panjanglah doa itu Bu, mana bisa. Sedekah tuh Bu, mesti besar dan maksimal. Berapa uang kita? Paling tidak jangan terlalu banyak kita habiskan untuk diri kita sendiri. Nah itu yang banyak terjadi Bu. Almarhum Ustadz Zainuddin MZ dulu, begitu dia keluar dari lantai 2 rumah, ditengoknya Bu, lebih bagus rumahnya daripada masjid Bu. Langsung dipugarnya masjid harus lebih bagus dari rumahnya. Kadang coba lah Bu, rumah orang sini kaya-kaya, mau sholat keadaannya seperti ini, sangat miris sebetulnya Bu. Nah, jadi itu sebetulnya tidak boleh rumah ibadah lebih bagus rumah kita daripada rumah ibadah, dan itu banyak terjadi Bu. Berharap berkah dari Allah. Orang Indonesia ini kaya-kaya loh Bu. Itu masjid An-Namirah itu 1 orang yang bangun tuh Bu. Saya tanya sama bapak tuh, dia kan bangun lagi masjid di Rimbo Panjang. Saya tanya, ndak ajak orang nyumbang Pak Ji? Rugi lah saya Ustadz, saya yang udah tahu rasanya keajaibannya itu terasa. Saya gaya hidup saya buruk Ustadz, saya perokok kuat, inilah yang bisa menyehatkan tubuh saya tuh. Jadi itu Bu, kita koreksilah diri. Asal untuk masjid pasti ngeroyok-ngeroyok Bu, tidak ada yang mau 1 orang, 2 orang. Tetapi kalau untuk duniawi masing-masing semua kencang. Saya ada waktu itu negur bapak naik haji furoda di Rumbai ini. Haji furoda 231 juta. Suami istri dia udah pernah naik haji. Saya bilang sama dia, itu makanya banyak orang Indonesia ini sakit di Arab Saudi itu Pak. Karena dia memikirkan soleh untuk diri dia sendiri. Ada duit berangkat umroh, tetangga susah tidak terbantu, masjid rumah belum selesai tidak terbantu sama dia, dia sibuk pergi umroh. Bapak pinjamkan nih Pak ke tukang cilor 2 juta didoakannya berkah hidup Bapak. Jadi banyak orang Indonesia ini Bu, kenapa rumah sakit itu penuh? Karena mereka tidak maksimal sedekah. Tapi kalau Ibu pergi umroh naik haji, Ibu perhatikan rumah sakit di sana semua sepi Bu, tidak ada pasiennya. Sedekah mereka besar Bu. Anaknya dari kecil-kecil udah diajarnya sedekah, ngasih makanan yang terbaik untuk orang. Kita anak kita dari kecil udah kita aja boleh, kau makan di rumah, jangan kalau anak siapa tuh lain coba habis makanan kau nanti dibuatnya, makan di rumah nak. Memang diajar pelit itu dari kecil Bu. Di situ Bu, mereka itulah penyembuh penyakitnya itu. Pokok dokter kalau udah ditugaskan di Madinah banyak mengundurkan diri Bu.
Nggak ada pasien. Pas datang jamaah Indonesia lah hidup darah dokter sana Bu, ada kerja dia jadinya. Kalau nggak ada jamaah Indonesia nggak kerja dari situ. Kenapa? Orang Indonesia ini rajin sedekah tetapi tidak mencukupi batas maksimal. Lebih banyak mereka menghabiskan untuk diri mereka sendiri daripada untuk jalan Allah. Nah, itu kita cek aja diri kita masing-masing Bu. Karena saya di rumah sakit dulu, ingat saya, kami ini ada 12 orang dulu tugas di rumah sakit. Itu untuk penyakit EII namanya Bu, Emotional Induced Illness. 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 orang mengidap penyakit itu. Ciri penyakit itu apa Bu? Ibu merasa kolesterol ibu naik, ibu cek bagus kolesterol ibu. Itu EII itu Bu. Itu hubungannya dengan kebakilan. Jadi kalau ada ibu yang cek darah bagus, tapi kok sakit-sakit kepala, itu sedekahlah banyak-banyak Bu. Jangan disimpan juga duit itu lagi. Karena itu banyak di rumah sakit. Bayangkan Bu, di antara 4 orang 1 orang kena penyakit itu. Kira-kira berapa jumlah orang di rumah sakit yang tidak sakit sebetulnya Bu? Sampai ada dokter Bu, kami rujuk aja ibu nih ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta Ustaz. Kenapa gitu? Dia udah berapa kali masuk kata sakit jantung, tidak ketemu Ustaz. Jantung bagus, tapi dia merasa sakit jantung, tidur malam tidak bisa. Jadi mau kami rujuk aja lagi Ustaz. Itu yang saya masuk ke ruangan ibu tuh Bu. Rupanya apa Bu ya? Dia tidak pernah sedekah satu. Untuk kehidupan sendiri mewah, emaknya aja tidak pernah dikasihnya belanja. Itu kan terungkap Bu. Pas kita cerita tuh, oh pelit nih. Sampai saya bilang, ibu tahu enggak kalau dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita kena berapa ibu? 1,3 miliar. Itu tanya sama dokter ibu. Tapi kalau ibu yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakit dengan sedekah, ambil duit ibu 100 juta, kasih orang tua ibu, kasih saudara kandung ibu, bantu masjid dekat rumah, santuni anak yatim, fakir miskin, janda tua. Coba ibu tengok keajaibannya. Mendengar 100 juta tuh ngamuk ibu tuh, saya bertahi mulut Ustadz ya, saya lah Ustadz atur-atur soal sedekah begini-gini. Saya ndak baperan orangnya Bu, namanya ngasih tahu ke orang ndak tahu, ya wajar kita kena amuk Bu. Saya ini bukan pelit, saya ini udah hajar, saya diam aja Bu. Saya dengarkan aja ibu tuh ngomong. Karena saya ndak ada beban, kecuali saya bilang ngambil ibu 100 juta titip ke saya, itu baru salah Bu. Kan saya nyuruh dia yang bagi, bukan saya. Karena duit nih Bu, kalau sedikit ya haram Bu, kalau banyak harum dia Bu. Makanya saya ndak ada urusan sama saya, kan dia yang saya suruh ngasih. Nah, suaminya yang bela saya Bu, kata suaminya, saya setuju Ustaz, kami ini memang kalau untuk sedekah ini bakil Ustaz. Saya maulah kayak seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan suaminya itu Bu, itulah yang menyembuhkan penyakit dia jadinya. Jadi pokoknya cirinya Bu, ibu cek darah ibu normal, tapi ibu merasa sakit, buang besar lah Bu. Adam masih Bu, masukkanlah ke musola nih ya. Investasi akhirat, ajak orang makan di masjid. Kadang saya berpikir Bu ya, ngajak orang makan kambing 1,6 sampai 2,2 Bu, itu udah makan kita semua, rasanya enggak mahal. Kenapa orang berat yang jamu orang makan? Kadang ada lagi Bu masjid, udahlah ibu ini nak nyumbang, asal ada gulai kambing Bu, bawa tupperware lah dari rumah Bu, disalinnya lah tupper gulai kambing masjid tuh. Jadi ini Bu yang banyak membuat penyakit. Nah, yang ketiga, untuk bisa jadi orang bertakwa Bu, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, tahan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Rasulullah pernah di padang Arafah mengatakan kepada sahabat, jangan duduk bersamaku orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tiba-tiba satu orang berdiri keluar dia Bu. Tak lama setelah itu balik dia lagi. Kenapa kau keluar tadi? Aku pergi ke rumah famili aku ya Rasulullah, udah lama kami tidak bertegur sapa. Aku katakan kepadanya, aku ingin minta maaf karena Rasulullah melarang orang memutuskan silaturahim duduk bersama dia. Takut juga famili aku itu Rasulullah, akhirnya kami saling berangkulan dan saling memaafkan. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum apabila ada di antara mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi berat Bu, sesoleh apapun kita Bu, susah diterima oleh Allah kalau soal memutuskan hubungan silaturahim. Kita ingat dulu Bu, waktu Ummul Mukminin Aisyah difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa dia berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, itu Bu, yang ikut menjelekkan Aisyah itu termasuk famili-famili yang sering dibantu keuangannya oleh Abu Bakar Siddiq. Kan wajar Abu Bakar tersinggung jadinya Bu. Akhirnya kata Abu Bakar apa Bu? Demi Allah,
Siapapun yang memfitnah anakku, baik orang muhajirin, baik orang miskin, baik kerabatku, aku tidak akan membantu kalian lagi. Kan wajar aja marah kan Bu? Turunlah surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali udlu fadli minkum wa sa'ati ayyu'tulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas orang yang memiliki kelapangan bersumpah bahwa dia tidak mau menolong karib kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Berat Islam Ibu. Orang jahat sama Ibu tapi dia susah, mesti Ibu bantu. Apa enggak berat tuh Bu? Kalau sholat, anak TK pandai sholat Bu, baca Quran pandai anak TK, buah dari gaji Bu bertahun-tahun nih Bu. Makanya kata para ulama, belajar Islam ini 2 tahun selesai Bu. Belajar membersihkan hati itu Bu, bisa sampai belasan tahun. Lama Bu. Tidak bisa dengan pengajian aja, memang harus diamalkan Bu. Jangan begunjing, betul-betul Ibu buktikan Bu. Memang Bu, duduk tidak begunjing tuh Bu, hampa rasanya Bu. Tapi itulah yang harus Ibu amalkan. Kadang sambil tadarus sempat juga menggunjing kue orang. Jangan beli kue tempat siapa tuh Kak keras. Aku beli nastar kan, terdengar Bu, dia nunggu dia ngaji kan dengar dari mic luar tuh Bu. Jadi ini yang harus kita hati-hati betul nih Bu, harus punya jiwa pemaaf yang tinggi. Jangan sampai rusak amalan kita gara-gara kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, dan itu memang tidak mudah Bu. Tapi orang yang mengamalkannya itu betul-betul sukses hidupnya Bu. Sekarang ini tahu Ibu, kalau di Amerika, kalau Ibu sakit, dia kata Profesor Dr. Masaru Emoto apa Bu, 80% penyakit itu dari pikiran, 20% dari makanan. Jadi jangan Ibu nyalah-nyalahkan makanan, Ibu sakit Bu. Yang membuat Bapak sakit jantung tahu Ibu enggak? Bapak pergi pesta sama Ibu ke rumah orang, Bapak mau makan daging, Ibu larang. Nah itu yang jantung Bapak naik Bu, bukan gara-gara makan daging tuh. Udah mau diambilnya daging, Ibu marahkan, jangan mengambil daging itu lagi bang naik kolesterol Bang nanti. Itu tuh yang buat dia jantungan tuh Bu. Mau makan tapi dilarang itu Bu. Diambilnya telur puyuh, kena marah, lemak tinggi itu Bang. Iyalah, itu tuh yang buat dia menderita tuh Bu, itu yang jantungan. Waktu Covid kemarin itu sebetulnya banyak orang mati kan gara-gara ketakutan Bu. Ada istrinya nih, suaminya kena Covid, disuruhnya di lantai atas rumahnya. Tiap keluar suaminya masuk, kata istrinya Bu. Mati orang nanti abang buat. Gara-gara itu itulah suami Ibu mati, kata saya. Gara-gara kena itu itulah Bu, itu yang membuat dia mati. Karena saya waktu itu pergi ke RSJ, ceramah di RSJ, saya tanya ke dokter jiwa tuh, Dok, ada enggak orang gila yang kena Covid? Mana mempan Ustaz? Orang gila ini antivirus Ustaz. Darah normal semua nih Ustaz. Diabetes aman, gula darah oke. Kenapa gitu Dok? Dia enggak itu yang dipikirkannya Ustaz. Orang gila ini dia happy, dia mikir dirinya sendiri, dia tidak pernah usil dengan urusan orang lain. Bisa enggak Ibu macam orang gila Bu? Sehat Ibu. Wah. Kalau kita kan pantang dimaki orang, pantang dihina orang, suka mikirkan hidup orang, datang batu bata ke rumah tetangga, diintipnya dari kaca Bu. Sesak napasnya, ngapa mama? Tak sakit aja ti mama nengoknya, baru kemarin ngerehab ruang tamu, Pak ini teras lah direhab. Orang yang dipikirkannya Bu. Orang merehab, dia yang sakit hati jadinya. Coba lah Bang pikirkan dari mana suaminya dapat duit. Memikirkan duit orang Bu, tahan begadang semalaman. Apa enggak sakit kita dibuatnya Bu? Nah makanya Bu, di Amerika sekarang kalau Ibu masuk ke ruangan dokter, nanti dokter akan pasang alat di kepala Ibu namanya tomografi emisi positron. Ditengok dokter tuh nanti Bu, hormon apa yang paling dominan keluar di otak Ibu. Kalau hormon kortisol dan adrenalin, langsung dokter tuh nembak, Ibu ada sakit hati ya sama orang. Karena itu pemicu sakit stroke, jantung dan darah tinggi Bu, hormon kortisol dan adrenalin. Tapi kalau Ibu pemaaf Bu, lempang, dijelek-jelekkan orang, santai, tidak ada dendam sama orang, itu hormon di kepala Ibu juga 2, namanya serotonin dan endorfin. Itu tenang hidup dibuatnya tuh Bu. Dimaki orang ya memang mungkin aja dia betul, saya salah, itu enak tuh Bu. Dan kalau orang seperti ini, dia tidur tidak membawa masalah, keluar lagi 3 hormon, melatonin, setakolamin, adrenin, paropisin. Begitu bangun, keluar HGH, human growth hormone. Itulah yang membuat Ibu jadi awet muda tuh Bu. Makanya saya heran nengok wajah ibu-ibu kok macam 17, 18, 19.
Paling tua 21, Bu. Karena apa? Ibu orang yang pemaaf, tidak pendendam. Makanya ibu mau datang silaturahmi ini, itu tanda ibu pemaaf. Jadi pertahankanlah ini, Bu, 3 amalan ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan dan berakhir dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.